Benar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami, selalu bersama dengan kami, bahkan ketika kami di dalam kesesakan sekalipun. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Hal itu juga ditegaskan ketika Yesus Kristus hendak datang ke dalam dunia, di dalam wujud bayi yang kecil. Dikatakan bahwa dia adalah Immanuel. Dan ketika Yesus hadir menampakkan dirinya di dalam wujud manusia, betul-betul engkau menyatakan bahwa engkau adalah Allah yang bersama dengan murid-muridmu. Engkau bersama dengan orang-orang yang susah, engkau bersama dengan orang-orang yang sakit, engkau bersama dengan orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu, dan engkau tidak pernah tinggalkan mereka sedetik pun. Ketika kau melihat mereka berteriak kepadamu, engkau ada di sana. Engkau menyatakan pertolonganmu, engkau menyatakan Immanuel itu kepada mereka. Dan ketika Yesus Kristus, engkau mati di kayu salib dan engkau bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan ketika itu engkau juga naik ke surga. Immanuel itu tidak hilang. Immanuel itu tetap diberikan melalui Roh Kudus. Hingga zaman kami saat ini, Roh Kudus itulah yang selalu bersama-sama dengan kami. Begitu indah penyertaan-Mu, begitu sempurna penyertaan-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami ingin belajar mengenai satu hal. Bagaimana kami ingin berjumpa dengan Engkau melalui perjumpaan yang sudah dialami oleh Petrus ketika Yesus Engkau bangkit. Dan kami ingin melihat apa yang Yesus katakan kepada Petrus pada masa itu. Dan kami ingin melihat bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang begitu dekat dengan hidup kami saat ini. Apa yang dialami Petrus, apa yang menjadi kerapuhan Petrus, itu pun yang menjadi kerapuhan kami. Kami ingin mengakui di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Kami manusia yang sering kali gagal di dalam mengikut Tuhan. Namun kami akan melihat bahwa anugerah-Mu tidak pernah berhenti untuk kami yang gagal ini. Tuhan selalu memelihara kami, memberikan kami kesempatan, memberikan kami dorongan dan kemampuan. Sehingga ketika kami bisa mencapai suatu hal melalui firman-Mu, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua murni karena penyertaan melalui Roh Kudus-Mu. Dan itu meneguhkan sekali lagi bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel buat hidup kami. Terima kasih. Kami siap untuk dengar firman-Mu, kami siap untuk belajar pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa yang siap, diberkati, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yuk. Wow, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai satu topik yang akan menutup seri yang kita sudah bahas dalam beberapa minggu yang lalu, khususnya di dalam 4 minggu yang lalu. Topik ini berbicara mengenai sebuah perjumpaan yang dilakukan oleh Yesus ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia menyatakan perjumpaannya itu kepada setiap murid-muridnya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama melihat ada satu bagian dari firman Tuhan yang berasal dari perjumpaan Yesus dengan Petrus ya. Saya akan mengajak setiap kita untuk membuka di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Perjumpaan dengan Petrus yang kita akan sama-sama belajar dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Kita akan sama-sama lihat dan kita akan sama-sama baca ini secara bersama-sama di rumah Bapak Ibu masing-masing. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk yang ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu.
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Puji Tuhan, ini adalah sebuah teks yang akan kita bahas secara bersama-sama mengenai perjumpaan antara Yesus dengan Petrus. Saya berani pastikan hari ini bahwa ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, itu merupakan sebuah perjumpaan juga dengan setiap kita. Amin. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus, ketika dia sudah bangkit, Yesus bertemu dengan Petrus yang begitu rapuh. Dan hari ini, mari kita akui bersama-sama di hadapan Tuhan bahwa kita juga sama seperti Petrus. Kita adalah manusia yang punya kerapuhan di dalam hidup kita. Bahkan jangan-jangan kerapuhan Petrus itu juga merupakan kerapuhan yang selama ini menggerogoti hidup kita. Ya, nanti kita akan sama-sama bahas mengenai kerapuhan Petrus ini. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita refresh kembali mengenai apa yang sudah kita bahas di beberapa minggu yang lalunya. Bapak Ibu lihat ketika di dalam seri yang pertama kita sudah membahas mengenai perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena. Saya ingin mengatakan sekali lagi dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa ketika Yesus bertemu dengan Maria Magdalena, ini merupakan perjumpaan Yesus dengan kerapuhan Maria Magdalena. Kerapuhan Maria Magdalena pada masa itu apa? Mengenai tangisan yang tanpa pengharapan. Ya, jadi Yesus bertemu dengan Maria yang begitu menangis, tapi tangisannya itu tanpa pengharapan. Lalu minggu kedua kita juga sudah belajar bukan mengenai perjumpaan Yesus dengan para murid yang ada di rumah yang terkunci, mereka begitu ketakutan. Dan itu adalah perjumpaan Yesus dengan kerapuhan para murid yang begitu takut ketika Yesus sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Minggu ketiga kita geser lagi. Kita masuk ke dalam perjumpaan Yesus dengan siapa? Thomas. Di dalam perjumpaan dengan Thomas kita melihat bukan ada kerapuhan manusia, yaitu adalah keraguan-raguan. Thomas ragu apakah Yesus betul-betul bangkit, apakah yang ada di hadapannya itu adalah Yesus atau bukan. Dan ini adalah kerapuhan manusia juga. Lalu minggu lalu kita juga sudah melihat mengenai satu kerapuhan lagi. Ketika Yesus bertemu dengan para murid di Danau Tiberias. Lihat, para murid kembali lagi kepada pekerjaan lama mereka sambil menunggu hari di mana pencurahan Roh Kudus itu akan diberikan kepada setiap mereka. Dan perjumpaan itu dilakukan oleh Yesus di Danau Tiberias. Namun ada pesan tersirat di sana mengenai sebuah konsep dualisme yang seringkali menggerogoti diri setiap orang. Ini kerapuhan juga. Manusia bukankah berpikir, oh aku bisa kerja, aku bisa melakukan segala sesuatu karena aku. Dan Yesus tidak ada di sana. Yesus hanya ada di gereja. Yesus ada hanya di mana? Ketika aku saat teduh. Yesus hanya aku tempatkan ketika aku berdoa, tapi tidak di pekerjaanku. Dan minggu lalu kita udah melihat, itu adalah salah satu kerapuhan manusia. Kerapuhan manusia yang paling mendasar. Mengenai sesuatu yang dibutuhkan untuk hidupnya. Manusia butuh makan, makanya dia kerja bukan? Manusia butuh melakukan segala sesuatu, makanya dia bekerja untuk mendapatkan uang. Tapi seringkali apa yang dihasilkan itu menjadi sebuah pencobaan buat dirinya. Dan itu salah satu kerapuhan manusia juga. Hari ini kita akan melihat apa sih kerapuhan Petrus yang ingin Yesus bereskan. Agar Petrus itu bisa betul-betul menjadi pengikut Yesus yang berubah. Menjadi pengikut Yesus yang betul-betul ini loh murid Yesus. Ini loh orang yang sudah merasakan anugerah Tuhan. Kita mau lihat apa sih yang menjadi kerapuhan Petrus hari ini. Ada satu hal yang ingin saya tegaskan kepada setiap kita. Bahwa perjumpaan dengan kerapuhan itu menegaskan bahwa apa? Bahwa Yesus tidak pernah membuang kita. Amin. Yesus tidak pernah membuang kita. Sekalipun kita itu punya kelemahan yang banyak. Bukankah beberapa minggu lalu kita udah melihat bagian ini. Yesus bertemu dengan orang-orang, dengan murid-murid yang begitu rapuh. Namun satu hal yang kita selalu temukan, satu hal yang sama selalu kita temukan, bahwa Yesus tidak pernah membuang mereka. Amin saudara. Hal ini juga akan kita nikmati, bahwa Yesus tidak pernah membuang setiap kita. Yang di rumah mari bilang ke kiri kanannya, Yesus tidak akan pernah membuang kamu.
Ya, jangan malu untuk mengakui kerapuhan itu ya. Karena apa? Yesus gak pernah membuang kita. Amin. Mari hari ini kita mau lihat lalu. Apa sih yang dialami Petrus ketika dia berjumpa dengan Yesus? Yang pertama kita akan melihat ada sebuah sapaan kerapuhan dari Yesus. Ini menarik sekali. Jadi ketika kita tadi baca teks itu, kita kan melihat ada sebuah dialog yang Yesus lakukan dengan Petrus kan. Dan itu diulang sampai 3 kali loh. Dan sebenarnya pengulangan 3 kali itu merupakan sebuah pengulangan yang ingin menegaskan sesuatu. Yesus itu ingin menegaskan sesuatu kepada Petrus. Dan penegasan Yesus itu berbicara mengenai kerapuhan Petrus. Kita lihat ya. Dan Yesus memulai sapaan ini dengan apa? Sapaan kerapuhan. Kita kalau mau lihat di dalam ayat 15, 16 dan 17, kita akan melihat di situ apa? Yesus menyapa Petrus dengan sebutan apa? Simon anak Yohanes, sampai 3 kali. Bapak Ibu kalau melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 42, Bapak Ibu akan menemukan di sana bahwa Yesus itu seringkali menyapa Petrus itu bukan dengan Simon anak Yohanes. Bahkan di dalam pasal 1 ayat 42 Yohanes, Yesus itu bilang begini loh, ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata apa? Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan apa? Kefas, artinya adalah Petrus. Dan kalau kita melihat di dalam bagian Alkitab lain, di dalam Matius pasal 16 ayat ke-18, Petrus itu artinya apa? Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Wow, berarti makna kata Petrus sebenarnya adalah apa? Batu karang yang kuat. Batu karang yang betul-betul dasarnya itu sangat-sangat kuat. Tapi ada hal yang menarik ketika Yesus tadi menyapa Petrus dengan sebutan apa 3 kali? Simon anak Yohanes. Itu kan menarik ya. Biasanya Yesus itu manggil Petrus dengan sebutan apa? Petrus, sini kamu. Petrus, ayo kita sama-sama. Itu udah biasa. Karena Petrus itu menegaskan ini adalah nama yang sudah diberikan oleh Yesus. Tapi di dalam bagian ini 3 kali Yesus tidak menggunakan kata Petrus. Yesus menggunakan kata apa? Simon anak Yohanes. Simon anak Yohanes. Itu ingin menegaskan bahwa apa? Petrus, kamu jangan merasa bahwa kamu adalah pribadi yang kuat. Kamu jangan merasa bahwa dirimu adalah seperti batu karang. Padahal walaupun namamu adalah batu karang. Walaupun aku memberikan nama itu kepadamu. Tapi hari ini aku menegaskan kepadamu, kamu adalah manusia yang rapuh. Wow. Rapuh dalam hal apa? Hal ini bisa kita nikmati dan kita ketahui ketika kita melanjutkan apa yang Yesus katakan kepada Petrus mengenai sapaan kerapuhan itu. 3 kali juga Yesus menekankan mengenai apa? Apakah kamu mengasihi aku Petrus? Apakah kamu sungguh-sungguh sayang sama aku? Apakah kamu betul-betul mencintai aku? Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Lihat ya, ini sangat indah bukan? Yesus menyapa dia dengan apa? Simon anak Yohanes dan bukan Petrus. Lalu Yesus juga menekankan apa? Apakah kamu mengasihi aku? Itu juga sampai 3 kali. Bukankah ini suatu hal yang ingin Yesus tegaskan kepada diri Petrus? Petrus, sungguh-sungguh gak sih kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali. Makanya jangan kaget ketika kita melihat teks Alkitab tadi mengatakan apa? Maka sedihlah hati siapa? Petrus ketika Yesus mengatakan sampai 3 kali. Yesus itu ingin menegaskan gini loh, Petrus kamu ingat lagi deh, mengenai diri kamu. Kamu betul-betul gak sayang sama aku. Dan Petrus itu sebenarnya diajak oleh Yesus untuk memikirkan mengenai kerapuhan dirinya. Lalu kerapuhan seperti apa yang Yesus ingin tegaskan kepada Petrus? Saya ingin katakan kepada setiap kita, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 26 ayat 33, Lukas 20 ayat 33, lalu juga Yohanes 13 ayat 37, ini adalah sebuah perkataan Petrus kepada Yesus sebelum Yesus itu mati. Yang betul-betul ingin menunjukkan apa? Bahwa Petrus itu adalah pengikut Yesus yang betul-betul sayang sama Yesus. Kita mau lihat ya, Petrus pernah ngomong apa sama Yesus? Di dalam Matius pasal 26 ayat 33. Petrus pernah bilang begini, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wow, lihat ya.
Ketika Yesus mau disalib loh, ketika Yesus mau ditangkap loh, Petrus dengan pedenya ngomong sama Yesus apa? Biarpun semua orang terguncang imannya. Petrus bilang apa? Aku gak bakal terguncang Tuhan. Tenang aja, aku kuat. Lihat ya. Lalu dalam Lukas juga sama. Injil yang sama juga mencatatkan apa? Tuhan, aku bersedia masuk ke dalam penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Kalau kita baca apa yang Petrus katakan kepada Yesus, kita akan melihat bukan? Wih, kayaknya Petrus tuh keren banget imannya, betul ya? Petrus tuh punya apa ya? Punya iman yang kuat banget ya. Dia berani ngomong gitu sama Yesus. Lalu juga dalam Yohanes 13 ayat 37, Petrus juga pernah bilang gini, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Petrus tuh mau bilang, Tuhan aku mau ikut sama Engkau dong. Kau mau pergi kan kepada Bapa, aku mau ikut dong. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Kalau kita perhatikan apa yang pernah Petrus katakan kepada Yesus, sebenarnya kita akan melihat bahwa Petrus itu adalah tipikal orang ya yang merasa dirinya sangat kuat loh untuk ikut Yesus. Tapi malah hal ini menjadi sebuah kerapuhan buat diri dia. Saya ulangin ya. Kalau kita lihat imannya Petrus itu adalah iman yang seakan-akan kuat banget, besar banget. Tapi di saat yang sama, iman itu menunjukkan kerapuhan Petrus. Petrus pernah bilang di dalam Matius 26 mengenai tadi, aku gak bakal tergoncang imannya. Dia tuh mau bilang apa? Bahwa di dalam area spiritual aku tuh kuat ikut Tuhan. Aku gak bakal tergoncang. Lalu ketika Petrus ngomong dalam Lukas pasal 22 ayat 33, ketika apa? Dia bilang apa? Aku berani kok masuk penjara buat kamu. Aku berani kok mati bersama-sama dengan kamu. Petrus tuh mau bilang, di dalam area fisik aku sekalipun tubuhku ini ikut Engkau dalam penjara, aku gak bakal takut. Aku bakal maju bersama Engkau Tuhan. Lalu di dalam Yohanes, itu area kekekalan. Petrus tuh mau bilang apa? Imanku tuh jauh. Imanku tuh sampai dalam kekekalan. Untuk percaya Tuhan, untuk sayangnya sama Tuhan. Aku gak bakal tergoncang. Tapi saya mau tanya, apa betul Petrus seperti itu? Ketika Petrus ngomong area spiritualnya itu adalah area yang beres. Area fisiknya, area yang beres. Area kekekalannya itu sudah beres dalam mengikut Tuhan. Saya mau tanya, apakah betul Petrus seperti itu? Kalau kita mau jawab dengan jujur, sesungguhnya Petrus tidak begitu. Betul tidak? Semua terbukti ketika Petrus akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Setelah Petrus mengatakan semua ini, aku kuat kok spiritualnya, fisik aku kuat kok buat ikut Tuhan. Bahkan aku sudah memandang kepada kekekalan untuk ikut Tuhan, apapun aku terobos. Tapi lihat, pada saat yang sama juga, Petrus akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Akhirnya dia roboh. Sekalipun dia pernah bilang apa? Aku itu punya iman yang kuat. Kita bisa lihat apa dari hal ini sebenarnya? Kerapuhan Petrus adalah merasa ia sudah sangat kuat loh di dalam mengikut Yesus. Betul Bapak Ibu? Ini adalah kerapuhan Petrus. Kerapuhan Petrus adalah merasa sudah sangat kuat di dalam mengikut Yesus. Dia merasa dia udah layak, dia udah mampu. Dia merasa apa? Aku tuh udah betul-betul teruji imannya. Padahal dia baru ikut Yesus 3,5 tahun. Tapi dia berani mengatakan itu. Saya gak meragukan sih dengan relasi yang dijalin sama Yesus selama 3,5 tahun. Tapi dengan berkata terlalu cepat dan terlalu merasa diri itu kuat. Dan dititik beratkan kepada kekuatan diri, itu malah menjadi kerapuhan loh. Makanya saya ingat Pendeta Yakub Trihandoko pernah mengatakan demikian. Iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Amin. Iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Jadi sebenarnya hidup kita itu ya bukan berbicara mengenai iman kita yang besar, tapi dasarnya rapuh. Bukan itu. Lebih baik apa? Lebih penting apa? Kita tuh punya iman yang benar dulu loh. Kita beresin dulu iman kita. Maka Yesus bilang apa? Kamu sungguh-sungguh gak mengasihi aku. Kamu betul-betul gak mengasihi aku. Yesus ingin mengatakan apa? Kamu betul-betul gak sih punya iman yang benar? Jangan sok ngomong iman yang besar deh sama aku. Aku tahu kerapuhanmu. Aku tahu sebenarnya kamu itu cuma show off aja di depan orang. Aku tahu kamu cuma bergaya aja di depan orang, merasa dirimu hebat, merasa dirimu punya iman yang kuat. Padahal kamu rapuh di dalamnya. Padahal kamu gak punya iman yang betul-betul benar dalam hidupmu. Ini Petrus loh.
Dan Yesus menyentuh pertama kali di dalam kebangkitannya kepada Petrus mengenai apa? Mengenai kerapuhan Petrus ini. Dia merasa imannya besar, tapi Yesus bilang enggak. Sekalipun imanmu besar, tapi itu cuma ucapanmu. Tapi dari hatimu sebenarnya kamu enggak begitu tahu apa yang kamu katakan. Makanya imanmu sebenarnya itu enggak terlalu benar. Cuma besar-besar aja ya. Dari hal ini kita juga bisa lihat kan, iman yang besar belum tentu iman yang benar loh. Tapi iman yang benar udah pasti akan mengacu kepada sebuah hal yang besar. Besar dalam arti apa? Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukankah di dalam bagian Alkitab lain Tuhan pernah mengatakan iman sebesar biji sawi aja itu bisa memindahkan gunung. Itu bukan berbicara mengenai iman yang besar, tapi berbicara mengenai iman yang benar. Kalau iman kita taruh kepada posisi yang benar, kepada Yesus Kristus sebagai dasarnya, bukan kepada kekuatan diri kita, itu iman yang benar. Tapi kalau kita menaruh iman kita kepada pengalaman-pengalaman kita yang lalu, dan kita merasa apa? Wah, aku pernah kok lalui itu, aku bisa kok. Sampai ke titik ini tuh semua aku bisa kok. Oh, pengalamanku banyak. Dan ketika kita datang sama orang, kita ngobrol sama orang yang kita bagikan apa? Kehebatan kita. Dan kita merasa apa? Ini loh orang beriman tuh seperti ini. Enggak, bukan itu. Yesus ingin meruntuhkan bagian itu. Harus kembali lagi kepada esensi yang betul. Imanmu benar atau tidak? Kalau fokus dirimu hanya kepada kekuatanmu, itu bukan iman yang benar. Hanya iman yang dibesar-besarkan. Tapi kalau fokusmu kepada Tuhan, sekalipun kelihatannya engkau masih ragu untuk menjalani kehidupan, tapi engkau menaruh hal itu kepada Tuhan, itu adalah iman yang benar. Dan Tuhan suka sama iman yang seperti ini. Namun satu hal yang ingin saya tekankan kepada setiap kita, sekalipun Petrus punya kerapuhan di dalam dirinya, anugerah Allah toh tetap dinyatakan bagi Petrus yang rapuh. Dan Allah, Yesus ingin kita pun mengakui segala kerapuhan kita di dalam mengikut Dia. Kita baca sama-sama yuk di rumah ya, 1, 2, 3. Anugerah Allah tetap dinyatakan bagi Petrus yang rapuh. Dan Ia ingin kita pun mengakui segala kerapuhan kita di dalam mengikut Dia. Hal yang paling penting dalam mengikut Tuhan itu bukan siapa kita. Hal yang paling penting di dalam mengikut Tuhan adalah mengakui kelemahan-kelemahan kita. Amin. Karena kalau kita mengakui kelemahan-kelemahan kita pertama kali, artinya kita sedang membuka ruang yang lebar dalam hidup kita. Agar apa? Agar Tuhan itu bekerja secara luar biasa, secara leluasa di dalam hidup kita. Dan akhirnya ketika kita sampai kepada titik puncak dalam hidup kita, yang kita banggakan tuh bukan kita. Karena kita sadar kita gak mampu kan. Karena kita sadar kita tuh lemah pada dasarnya. Dan ketika kita sampai kepada puncak dalam hidup kita bisa melihat itu semua karena Kristus yang sudah menolong. Itu semua karena Allah yang sudah menyertai. Ujung-ujungnya apa? Soli Deo Gloria. Bukan buat saya, tapi buat Dia. Amin. Ini akan membantu kita untuk menata kehidupan iman kita yang betul di hadapan Tuhan. Ingat, akui kerapuhanmu. Tuhan mau engkau mengakui segala kegagalan, segala kerapuhan, segala hal yang engkau lakukan. Yaitu adalah dosa-dosamu. Ini bagian yang paling pertama. Lalu setelah Tuhan mau Petrus itu mengakui kerapuhannya, Tuhan itu enggak berhenti sampai di situ. Tuhan bukan menyatakan Petrus kamu rapuh loh sebenarnya, enggak. Tapi Tuhan merangkul kerapuhan itu. Wow, ini yang paling indah sebenarnya. Ketika Tuhan tahu Petrus itu punya kerapuhan dan Petrus mengakui kerapuhannya. Petrus sedih dengan pertanyaan Yesus. Yesus itu merangkul Petrus di dalam kerapuhannya itu. Kita bisa lihat di dalam 3 kali Yesus mengulang. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai Yesus ulang 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang bisa kita lihat melalui bagian ini sebenarnya? Kita bisa melihat bahwa Yesus itu merangkul kerapuhan Petrus dengan apa? Dengan mempercayakan tugas yang lebih besar. Sekalipun ia adalah orang yang gagal. Wow. Bukankah dunia biasanya melihat orang yang gagal dan akan membuangnya? Bukankah dunia melihat orang yang berdosa akan menjauhkannya? Bukankah ketika dunia melihat orang yang payah, oh ya orang yang gak mampu, dunia gak bakal pakai orang yang seperti ini. Tapi saya mau kasih tahu, di dalam Kristus, apapun kegagalanmu, apapun kerapuhanmu, Ia mau kok memakai engkau. Dan bahkan Ia sanggup untuk memakai engkau. Amin. Di sini Petrus pun dirangkul.
Petrus itu saya yakin dia tertuduh sekali. Kenapa? Karena 3 kali Yesus nanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus ingat langsung. Dulu 3 kali aku juga pernah menyangkal dia. Sekarang di depan tumpukan bara ikan yang lagi digoreng ini, aku pun dulu pernah menyangkal dia ketika ada tumpukan kayu menunggu sampai subuh. Yesus dipukul, Yesus akan dibawa untuk disalib. Latarnya mirip sekali. Petrus langsung ingat kembali, aduh dulu aku pernah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan di depan api unggun juga aku menyangkal dia dulu. Di tengah kerapuan seperti itu, di tengah kegagalan seperti itu, Yesus merangkul Petrus dengan mengatakan apa? Yuk Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara bisa membayangkan bagaimana kasih Yesus itu besar banget buat Petrus? Kita bisa lihat apa sebenarnya dalam bagian ini? Anugerah Allah itu tidak hanya berhenti pada penerimaan akan diri kita yang rapuh. Amin. Anugerah Allah gak berhenti sampai di situ. Namun kita itu ditarik untuk hidup di dalam kasih karunia Allah. Wow. Kita itu bukan hanya diterima di dalam segala kegagalan kita, kerapuan kita. Enggak loh. Tapi kita itu malah dirangkul, kita itu ditarik untuk menikmati kasih karunia Dia. Sekalipun kamu lemah, tapi kamu layak hidup di dalam aku kok. Sekalipun kamu lemah, aku izinkan untuk melayani aku kok. Sekalipun kamu banyak dosanya, kamu sering jatuh, tapi kamu masih aku beri kesempatan untuk melayani aku. Bukankah itu hidup di dalam kasih karunia namanya? Siapa kita? Makanya saya ingat banget, saya sering pakai ilustrasi ini kepada setiap kita saudara. Saudara berpikir, coba. Ada satu sikat gigi, saya paling sering pakai ilustrasi ini. Ingat saudara mengenai sikat gigi? Saudara di dalam satu kampung misalkan. Saudara di dalam kampung itu airnya keruh. Ada satu got yang keruh. Dan saudara harus sikat gigi di atas got itu. Saudara mau sikat giginya bersih sih. Lalu saudara datang ke pinggir got itu dan saudara mulai gosok gigi. Tapi saudara nggak sadar. Tiba-tiba sikat gigi yang kita pakai saking apanya, saking kita semangatnya itu jatuh dan nyemplung ke dalam got yang kotor itu. Got itu penuh lumut, got itu berbau, got itu betul-betul wah nggak layak deh untuk dihirup wanginya. Dan sikat gigi saudara itu nyemplung pas lagi kepalanya yang jatuh ke dalam got itu. Saya mau tanya sama saudara, ada gak sih di antara kita yang begitu pelit untuk ngambil sikat gigi itu, yang udah kotor itu, lalu bersihin lagi, lalu kita pakai buat gosok gigi lagi. Ada saudara yang begitu pelit mau ambil lagi, sikat gigi cuma 3.000 loh, ya kan? Ada yang 6.000, ya murah lah sikat gigi itu lah, bukan barang mahal lah intinya. Ada saudara yang begitu pelit, coba lihat kiri kanan di rumah, tanya coba, kamu pelit gak ya orangnya? Kamu mau ambil sikat gigi itu lagi gak? Pada dasarnya saya mau kasih tahu, orang gak bakal ambil sikat gigi itu lagi, betul? Orang pasti akan buang, buat apa saya ambil sikat gigi itu lagi? Itu tahu udah gak berguna lagi. Tapi saya mau kasih tahu, beda kalau Tuhan ada dalam posisi itu. Tuhan itu melihat kita, sama loh, kita seperti sikat gigi yang kotor itu. Sikat gigi yang udah nyemplung ke dalam got itu, yang harusnya udah gak dipakai lagi. Yang harusnya udahlah dibuang aja, masih banyak sikat gigi lain, karena murah sikat gigi. Tapi kalau Tuhan ambil sikat gigi itu lagi, Tuhan bersihin lagi, dan akhirnya Tuhan bisa pakai kembali. Itu adalah gambaran yang paling dekat dengan hidup kita, yang rapuh tapi mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita harusnya dibuang, kita harusnya itu gak layak melayani Tuhan. Tapi karena Tuhan yang mengambil, lalu Tuhan membersihkan kita, dan Tuhan bisa memakai kita. Itu semua bukan karena kita, betul? Itu semua karena siapa? Karena Tuhan yang sayang sama setiap kita. Wow, bukankah ini begitu indah saudara? Untuk kita pahami, inilah yang Tuhan katakan juga kepada Petrus. Nah saudara yang terakhir, kita akan melihat bahwa ketika Petrus sudah dipercayakan sesuatu, ketika Petrus sudah dirangkul di dalam kerapuhannya, Petrus itu diajak untuk melawan kerapuhan itu loh. Ini sangat menarik. Petrus itu diajak untuk melawan kerapuhan itu melalui Injil, bukan dengan kekuatannya sendiri. Jadi itu Yesus bukan membangun begini loh. Petrus, kamu tahu kan ya, kamu itu kan lemah. Ayo dong kamu ambil komitmen dong.
sungguh-sungguh dong. Akhirnya Petrus ambil komitmen dan akhirnya dia mau sungguh-sungguh dalam hidupnya. Saya mau kasih tahu, cara kerja Tuhan bukan begitu. Sekalipun kita ambil komitmen, itu komitmen bukan didasarkan pada kekuatan kita. Komitmen apapun yang kita ambil, itu semua harus kita letakkan di satu dasar yang jelas. Dasarnya siapa? Yesus, bukan kekuatan kita. Sekalipun itu komitmenmu. Tuhan, aku perokok nih. Aku enggak mau rokok lagi deh. Aku mau komitmen lepas dari rokokku. Kalau kita seorang perokok dan pengen lepas dari rokok, lalu kita ambil komitmen, itu bagus kok. Tapi kalau komitmenmu itu diletakkan pada kekuatanmu, kepada dirimu saja, saya yakin kau akan gagal lagi. Tapi kalau kau letakkan itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan, aku mau lepas, aku minta tolong sama Engkau. Kita letakkan itu kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Apapun keterikatanmu, engkau mau ambil komitmen apapun, ingat, letakkan itu bukan pada kekuatanmu, tapi kepada kekuatan Allah yang berkuasa itu. Dan Allah ingin apa? Kita melawan itu semua. Melawan kerapuhan itu dengan kuasa Injil. Wow. Karena hanya Injil yang punya kuasa untuk membebaskan kita. Ingat, bukan kekuatan kita. Kita bisa lihat di dalam ayat 18 sampai 19. Di sini firman Tuhan mengatakan apa? Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19 yang terakhir. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, memang sih bagian ini seringkali ditafsirkan oleh seseorang. Ini loh cara Petrus mati nanti. Dan memang menurut sejarah gereja juga Petrus dipercaya mati dengan posisi salib yang terbalik karena dia merasa apa? Dia tidak layak untuk mati disalib seperti Yesus. Dan dia merasa apa? Dia lebih layak untuk di posisi terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Sejarah gereja ada mencatatkan bagian itu. Tapi saya pikir bagian ini kalau kita hanya tafsir sempit di dalam bagian itu, kita nggak bisa melihat sebuah keindahan di dalamnya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam ayat 18 yang tadi. Tadi itu dikatakan begini saudara. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Ini punya makna yang dalam sebenarnya. Di dalam tradisi Yahudi, orang Yahudi itu tahu. Ini adalah sebuah ungkapan kemerdekaan sebenarnya. Jadi ketika orang merasa bahwa apa? Ketika aku masih muda, aku mengikat pinggangku sendiri. Aku bisa berjalan kemana saja aku kehendaki. Ini ingin menunjukkan sebuah kemerdekaan dari orang itu sebenarnya. Dia bebas ngapa-ngapain aja, terserah dia. Kenapa? Karena dia masih muda. Karena dia kayaknya tuh berhak untuk dirinya sendiri. Tapi Yesus tuh mau bilang apa? Ketika engkau tua, engkau itu siap untuk diikat orang. Engkau siap untuk diseret orang. Engkau siap untuk mati karena engkau diseret oleh orang itu. Ingin menunjukkan apa? Memang sih ketika engkau masih muda, engkau bebas melakukan sesuatu. Engkau itu bebas untuk melakukan apapun terserah engkau. Tapi Tuhan mau tekankan apa? Nanti ketika kau menjadi tua, engkau akan diikat dan diseret oleh orang-orang. Dan kau akan mati untuk memuliakan aku. Saudara lihat, Yesus ingin menegaskan apa sebenarnya? Yesus ingin menegaskan bahwa gini loh. Kamu ketika masih muda, kamu bebas mengingini sesuatu. Itu sama sepertinya apa? Seperti engkau yang masih berpikir engkau bebas melakukan apapun. Engkau masih berpikir engkau mau melakukan sesuatu dan kau tidak ingat Tuhan dalam hidupmu. Yesus ingin menegaskan bagian itu. Petrus mungkin dulu engkau berpikir itu. Ketika aku ikut Tuhan, aku masih bebas melakukan apapun dalam hidupku. Aku masih sangat berkuasa menentukan sesuatu dalam hidupku. Aku masih terserah aku kok. Sekalipun aku ikut Tuhan, tapi Tuhan mau bilang apa? Ketika engkau sudah mengikut aku, hidup dan matimu itu adalah milik aku. Wow. Kita seringkali lupa saudara. Kita bilang sih memang kita adalah pengikut Tuhan. Kita ikut Tuhan gitu loh. Tapi terkadang apa yang kita kerjakan dalam hidup kita itu enggak betul-betul menaruh itu bahwa aku itu betul-betul milik Tuhan loh. Tapi terkadang kita malah berpikir apa? Aku itu sangat layak untuk melakukan apapun dalam hidupku. Dan kita tidak berpikir dan kita lupa mungkin ya bahwa kita itu milik Tuhan. Akhirnya kita bebas melakukan sesuatu. Bahkan kita seakan-akan ya bisa menghalalkan segala cara
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekalipun itu melanggar kebenaran. Semua itu kita lakukan dengan apa? Karena mungkin kita lupa bahwa hidup kita itu milik Tuhan loh. Kita hanya ingat ketika apa? Ketika kita udah mau mati. Iya ya, aku udah mau mati, itu milik Tuhan. Tapi ketika hidup kita bilang apa? Hidupku milikku, bukan milik Tuhan. Kalau kita berpikir seperti itu, sadari bahwa sebenarnya engkau belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan Yesus ingin mengatakan, Petrus, engkau harus lawan bagian ini. Ini adalah salah satu kerapuhan yang kau miliki. Makanya kita bisa melihat apa? Yesus memberikan sebuah kepastian bahwa Petrus akan melawan kerapuhannya dengan hidup yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Bahkan mati untuk memuliakan Allah. Ini loh esensinya. Ketika Tuhan bilang apa? Masih muda, engkau bebas mengikat dirimu, engkau masih bebas kemana-mana. Ketika kau sudah tua, engkau akan diikat dan engkau gak bebas. Tuhan ingin bilang apa? Kamu harus melawan kerapuhanmu. Dengan apa? Dengan hidup yang tidak mementingkan dirimu sendiri. Dan bahkan kau harus mati nanti sampai memuliakan aku. Saudara, mari kita sadari kerapuhan ini. Mari kita sadari kerapuhan ini. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sih Allah itu memampukan Petrus yang sangat rapuh ini? Jawabannya cuma satu sebenarnya. Melalui kekuatan Injil. Allah itu ingin, Yesus itu ingin apa? Petrus itu mengikis kerapuhannya hanya menggunakan kekuatan Injil. Petrus sudah tahu kerapuhannya apa. Petrus sudah tahu kegagalannya di mana. Petrus sudah tahu kelemahannya di mana. Sekarang adalah bagian Petrus untuk mengikis bagian itu dengan kekuatan Injil. Apa yang bisa kita lihat dari bagian ini? Saudara, kalau kita lihat ya, teks yang indah tadi, itu dimulai dari apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Betul ya? Yesus bilang gitu sama Petrus. Dan teks ini ditutup dengan apa? Demikian juga Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara lihat, ini kebetulan apa enggak ya? Antara gembala dan mati. Antara gembala dan mati. Gembala kan tadi kita udah lihat, adalah anugerah yang Tuhan nyatakan untuk mempercayakan Petrus di tengah kerapuhannya. Tapi kenapa ditutup dengan apa? Petrus akan mati memuliakan Allah. Gembala dan mati. Ini sebenarnya enggak secara kebetulan. Sangat-sangat enggak kebetulan. Nih, saya tunjukin kepada saudara. Ayat 15 sampai 17, 18 dan 19. Dimulai dari begini ya. Gembalakanlah domba-dombaku. 18 bilang begini, jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang kau kendaki, yang tidak engkau kendaki. 19 dibilang apa? Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Antara gembala dan mati. Saudara ingat gak sih sebenarnya? Bukankah Yesus juga pernah mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara lihat, ketika Yesus menutup perjumpaan ini dengan kalimat mati dan diawali dengan kata gembala, kita harusnya mengingat kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yesus pun pernah mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus juga di sana, bahwa aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus pernah mengatakan bagian ini. Dan ketika Yesus mengatakan di dalam pasal 21 kembali mengenai gembalakanlah domba-dombaku dan kamu akan mati memuliakan Allah. Ini akan menegaskan kepada apa yang pernah Yesus katakan di masa lalu. Bahwa aku, Yesus adalah gembala yang baik dan aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, maksudnya apa sih? Ketika Yesus ingin menginginkan Petrus itu melawan kerapuhan dalam dirinya. Yesus ingin apa? Yesus ingin Petrus tahu, sebelum engkau diikat, Yesus sudah terikat. Sebelum Petrus dibawa oleh orang-orang untuk disalib, Yesus sudah pernah dibawa ke Golgota. Sebelum akhirnya Petrus mati, Yesus sudah pernah mati. Saudara lihat, yang Yesus tuntut dari Petrus apa? Engkau harus menggembala dan kau akan mati di dalam pelayananmu itu. Yesus ingin mengatakan kepada Petrus, ini memang harus engkau lakukan sebagai upaya untuk mengikis kerapuhanmu. Engkau tahu engkau lemahnya di mana? Dalam komitmenmu. Engkau tahu engkau lemahnya di dalam apa? Merasa dirimu punya iman yang besar, padahal imanmu kecil. Makanya Yesus bilang apa? Kalau gitu engkau harus menggembalakan domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku sampai kapan? Sampai mati.
Dulu ketika masih muda, Petrus menolak untuk mati sama Yesus. Ketika Yesus ditangkap, dia lebih milih menyangkal. Tapi Yesus ingin bilang apa? Petrus, kalau dulu engkau menyangkal, kalau dulu engkau gagal, aku mau kau gembalakan domba-dombaku sampai kau mati. Kamu udah tahu Petrus, aku itu menerima engkau apa adanya. Petrus, kamu udah tahu, aku terima kamu dalam kegagalanmu. Dan aku mempercayakan tugas ini buat kamu. Dan kamu harus tahu Petrus, ketika aku menugaskan pelayanan ini kepadamu, itu bukan engkau lakukan di dalam kekuatanmu. Engkau harus lakukan itu di dalam kekuatan Injil Yesus Kristus. Makanya bagian tadi menegaskan kepada kita, bahwa ketika Yesus meminta kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, Petrus harus ingat bahwa dia punya gembala yang baik. Betul? Ketika Yesus mengatakan apa? Engkau nanti akan diikat. Petrus harus ingat, Yesus dulu udah terikat buat aku. Ketika Yesus mengatakan, kamu nanti akan dibawa Petrus untuk dibunuh, Petrus jadi mengingat, Yesus dulu pernah dibawa ke Golgota. Dan ketika Yesus mengatakan, Petrus, kau akan mati buat aku, Petrus mengingat kembali, Yesus dulu udah pernah mati buat saya. Ini kekuatannya dari sini. Kekuatan mengikuti Yesus itu di dalam Injil. Bukan hanya komitmen kosong kita. Maka kita bisa melihat apa? Injil adalah kekuatan Allah yang akan terus menopang kita di dalam segala kerapuhan. Amin. Ini kuasa Injil. Kalau engkau mau melayani, layanilah Tuhan di dalam kekuatan Injil. Karena engkau tahu Dia sudah melakukan yang terbaik buat hidupmu. Dan Dia memampukan engkau. Ketika kau punya kerapuhan dan kau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, akui kerapuhanmu dan pandang salib yang sudah pernah Ia kerjakan buat hidupmu. Dan itulah akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat di dalam mengiring Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Kami menyadari kami mungkin punya kerapuhan yang sama dengan Petrus. Kami punya kerapuhan mungkin dalam iman kami. Kami merasa iman kami sudah benar, sudah besar. Namun sesungguhnya iman kami lemah sekali. Ampuni kami Tuhan. Di tengah kerapuhan itu kami bersyukur Engkau datang untuk tetap menerima kami apa adanya. Engkau datang untuk menyatakan anugerah-Mu bagi kami. Dan bahkan bukan hanya menerima kami. Di tengah kerapuhan kami, kegagalan kami yang gak layak itu, Tuhan itu mempercayakan kepada kami banyak hal. Tuhan mempercayakan pelayanan, Tuhan mempercayakan keluarga, Tuhan mempercayakan berkat-berkat-Mu buat kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan kebaikan kami. Dan Tuhan juga ingin ketika kami menjalani kehidupan kami mengingat kembali kepada salib Kristus. Bahwa tuntutan Tuhan sebenarnya enggak lebih besar dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kami di masa lalu kok. Tuhan hanya menuntut kami untuk fokus kepada Tuhan mengiring Yesus. Sekalipun kami harus mati untuk Tuhan seperti Petrus. Namun kematian kami enggak lebih besar dari kematian Yesus di atas kayu salib. Dan melalui peristiwa sejarah Yesus yang sudah mati buat kami, itu menjadi topangan buat kami. Untuk kami berani mengiring Tuhan di dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan Injil yang selalu menopang dan menyertai kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.